warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marta Nelina Siombing SPD, nomor induk mahasiswa 25420450. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial LPTK Universitas Negeri Padang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 melaksanakan ujian kinerja pada hari Sabtu 8 November 2025 di instansi SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Dengan materi yang saya bawakan, keluarga dan kehidupan awal di kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom, shalom, horas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat. Pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tuhan semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kepada ketua kelas, Ibu minta dan harap berdiri di depan untuk memimpin doa kita semuanya. Kepada ketua kelas, Ibu harap dengan segala hormat ke depan. Berdiri. Diam. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nomor 1, pada hari ini 8 November 2025. Apa nih? Ibu. Arfadis, adikku. Cinta, adikku. Dea, adikku. April, Ibu. Imanda, Indah, adikku. Ilmi, adikku. Gesha, adikku. Lutfia, adikku. Maulana, Ibu. Masya, adikku. Nadira, adikku. Siapa? Adikku. Tia, adikku. Teguh, Windy, Afwan. Oke, terima kasih untuk hadirannya semua dalam keadaan hadir semua. Ibu akan menampilkan foto-foto jenis keluarga. Ada 4 jenis keluarga. Coba apa saja? Keluarga inti. Apa lagi? Keluarga masing-masing sudah dilihat? Sudah. Keluarga inti berarti cuma 1 anak dan dia ayah dan ibu. Nah, keluarga besar? Banyak anak. Oke, benar. Nah, itulah yang disebut namanya keluarga inti dan keluarga besar. Ya, keluarga inti dan keluarga besar. Apa itu keluarga inti? Ayah dan anak. Apa itu keluarga besar? Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Oke, terima kasih. Apakah anak-anak ibu semuanya mengetahui tentang keluarga? Apa saja arti dari keluarga? Apa saja yang menurut kalian apa arti keluarga? Apa saja yang menurut kalian apa arti keluarga? Coba, siapa yang bisa mengetahui apa arti keluarga? Berdiri, nak. Sebutkan namanya. Nama saya Yasminda. Keluarga adalah kelompok orang yang berhubung melalui ikatan perkawinan, hubungan darah,
Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila diiringi dengan musiknya atau notnya. Oke, terima kasih. Kita sudah bernyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ibu bilang terima kasih. Persilakan duduk kembali. Lanjut lagi berdiri nak. Kita swinging. Swinging. Ingat ya, apa itu swinging? Udah tahu ya swinging yang dimaksud ya? Oke, swinging tempuh cinta, tahu ya? Tahu tempuh cinta? Oke, tempuh cinta. Cinta bersih, cinta sedang, cinta besar. Sekali lagi kurang semangat, keluarkan energinya. Tempuh cinta. Cinta bersih, cinta sedang, cinta besar. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Sangat luar biasa semangatnya. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari Sabtu 8 November 2025 yang tentang definisi keluarga dan fungsi-fungsi keluarga. Definisi apa itu tentang definisi keluarga? Definisi keluarga merupakan salah satu yang biasanya terdiri ayah, ibu, dan anak. Nah, di situ dapat keluarga bisa berbentuk seperti keluarga inti atau yang disebut termasuk kakek, nenek, paman, dan bibi dan juga sepupu. Ya, itulah yang disebut keluarga inti. Nah, apa itu keluarga? Keluarga memberikan ada fungsi yang pertama fungsi tempat tinggal, yaitu keluarga memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi semua anggotanya. Rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Seperti kalian, ada nggak di rumah kalian tetangga kalian yang tidak bisa mengusir, atau yang katanya gecor, ribut, atau dia suka mabuk, mengganggu tetangganya? Ada nggak? Ada? Ada ya, semuanya aman terkendali ya. Nah, di situ ada contoh yang kedua, fungsi kasih sayang. Apa itu fungsi kasih sayang? Ada yang tahu nih? Ada yang kasih berikan pendapat? Apa itu nak fungsi dari kasih sayang? Boleh berdiri, nggak apa-apa. Siapa yang mau berdiri silakan. Silakan nak, sebutkan namanya nak. Intinya saling menghargai. Menghargai. Tepuk tangan. Nah, di sini ada penjelasan fungsi kasih sayang, yaitu contohnya seperti anggota. Anggotanya contohnya ada tetangga kamu atau keluarga kamu. Keluarga kamu ya termasuk keluarga dekat, satu darah. Ya, keluarga kamu ini mengalami musibah. Kamu dengan ada rasa kasih
kasihan saya melihat tetangga saya, kasihan saya melihat keluarga saya harus bantu dia. Dari hal yang kecil kita bantu. Nah, Tuhan gak pernah tidur, selalu ada tabur tuan. Kamu yang akan tabur juga yang memberi hasilnya. Kamu yang memberikan kebaikan pasti kamu petik di alam akhirat. Karena nggak ada yang tidak mungkin, ya kan? Roda juga saling menghargai, apa lagi? Habis itu mendukung, memberikan luar biasanya empati atau perhatian. Oke. Ibu akan minta dalam 3 atau 4 siswa untuk diskusi atau catat tentang keluarga dan kehidupan awal. Dipersilakan untuk kelompok. Diskusikan dan berikan catatan yang tinggi dasarnya apa yang kamu petik mengenai tentang pembelajaran yang kita bahas hari ini. Mengenai apa? Definisi keluarga. Definisi keluarga atau fungsi keluarga. Dan keluarga dan kehidupan awal. Diskusi tentang keluarga dan kehidupan awal. Keluarga dan kehidupan awal. Diskusikan tentang keluarga dan kehidupan awal. Diskusikan kepada kelompok teman kamu atau kamu mencatat kajian penting yang kamu tahu tentang keluarga dan kehidupan awal. Diskusikan kepada teman sekelompok kamu apa itu definisi atau keluarga dan kehidupan awal. Diskusikan kepada teman-teman kamu sekelompok dalam keluarga dan kehidupan awal. Boleh diskusikan berdiri di situ, boleh di depan boleh, tapi kalau yang lebih bagus di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imanda. Perkenalkan nama saya Tiaulia. Perkenalkan nama saya Faizina. Perkenalkan nama saya Widari. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mendeskripsikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul tentang definisi keluarga. Keluarga sendiri adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga dapat dibedakan dengan beberapa jenis, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, atau dan anak, keluarga dengan banyak anak, keluarga dengan anak tunggal, serta keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan kehidupan akal, atau ada yang mau mendiskusikan tentang fungsi-fungsi keluarga, atau ada yang menjelaskan tentang masa berburu dan meramu, bercocok tanam, hidup menetap. Diskusikan kepada teman-teman kamu. Yang terdiri dari ayah, ibu, atau dan anak, keluarga dengan banyak anak, keluarga dengan anak tunggal, serta keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, kalian percaya gak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas tentang manusia-manusia purba Indonesia guys. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, dan bukti nyatanya bisa kalian temui di museum Sangiran ataupun di situs purba lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti bernama Jerman Belanda Christoph Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegak, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinias, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerang. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya Bahkan penjelasannya sudah kalian lihat semua, ya kan? Kalian
mendiskusikan mengenai tentang terkait manusia purba ini. Atau teks apa yang kalian kutip? Boleh ada yang menjelaskan? Menjelaskan sedikit saja tentang kehidupan awal manusia, yaitu di masa manusia menjadi berkepala di zaman dahulu sama sekarang. Coba dijelaskan, siapa yang bisa diantara kalian? Oke, kepada Cinta Lore, Bu, silakan ke depan. Perkenalkan, nama saya Cinta Laura dari kelas 7. Pengertian manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa sejarah sebelum dikenal tulisan. Manusia purba juga sering disebut manusia fosil karena sisa-sisa keberadaannya yang ditemukan oleh para peneliti telah membantu atau berubah menjadi fosil. Oke, itu lagi. Oke, terima kasih buat Cinta Laura, tepuk tangannya. Ada lagi teks singkat dari penjelasan kehidupan manusia purba. Ada lagi yang mau suaranya, Nak, yang semangat. Ciri dari perbedaan manusia zaman dahulu sama zaman sekarang. Pertama, ciri fisik. Manusia zaman dahulu cenderung memiliki postur tubuh yang lebih kekar dan besar. Sedangkan manusia zaman sekarang memiliki anatomi tubuh yang lebih rapi, tinggi dan tahan lebih kuat. Oke, terima kasih untuk pemirsa. Kita untuk memberi diskusi atau presentasi dan pertanyaan yang ada lagi. Oke, nah, luar biasa kemajuannya, percaya dirinya tinggi. Perkenalkan, nama saya Imanda. Di sini saya akan memaparkan ciri-ciri kehidupan pada zaman dahulu. 1. Komunikasi. Zaman dahulu komunikasi dengan jangkauan terbatas. Contohnya surat, teleponan, lonceng, dan lain-lain. 2. Teknologi informasi, yaitu ketergantungan pada teknologi minim dan sekarang. 3. Transportasi. Moda transportasi cenderung lambat dan irasional, contohnya pejalan kaki. Yang keempat, pekerjaan dan ekonomi. Pekerjaan dan ekonomi pada zaman dahulu yaitu petani dan kerajinan tangan. Yang kelima yaitu pendidikan yang bersifat konvensional berpusat pada guru dan kurikulum baru. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau lagi? Oke, Ibu kasih penjelasan singkat ya, Nak. Gaya hidup pola pikir zaman dahulu sama sekarang. Kalau zaman dahulu masyarakat cenderung memiliki. Oke, Ibu kasih penjelasan singkat ya, Nak. Gaya hidup pola pikir zaman dahulu sama sekarang. Kalau zaman dahulu masyarakat cenderung memiliki gaya yang lebih sederhana, tertutup dan terkait, yaitu nilai-nilai serta fokus dalam utama sering disebut kali dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Itu di zaman dahulu. Zaman sekarang gaya hidup lebih dinamis, berarti lebih tinggi ya, dan individualistis. Pola pikirnya cenderung yang lebih beragam, mereka lebih banyak. Gaya hidupnya tinggi mewah daripada yang zaman dahulu. Berarti yang zaman sekarang udah luar biasa, Nak. Dulu mungkin gak ada ya, Nak, Shopee gitu gak ada ya. Sekarang tinggal pesan online. Baju, celana, sepatu, tas, ya kan? Itulah gaya hidup. Apalagi yang ceweknya yang sosialitas tinggi, atau yang realita. Jiwa ceweknya yang fashion show, model, apalagi yang cewek yang sering kalau udah bermakeup, harus pakai makeup, dia bisa dari Shopee. Itulah gaya hidup pada manusia di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu sudah juga. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya ingin bertanya, Bu, apa awal kehidupan? Oke, terima kasih kepada Maulana. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tadi seperti yang dikatakan teman-teman. Apa fungsi dari keluarga? Keluarga merupakan salah satu
dalam keluarga. Ya, di sini akan mengembangkan kalian. Dalam kalian pola pikir kalian ini apa yang kalian tarik di dalam keluarga? Contohnya, kalian punya keluarga yang benar-benar maaf ya, ada mungkin adik kata-kata kalian yang dikasih. Paham maksud ibu? Siapapun di keluarga kalian seperti itu, nah, tetaplah positive thinking, nah. Ya, tetap positive thinking karena tidak ada juga yang manusia yang sempurna, nah, pasti ada semua kekurangan. Ya, baik itu kekurangan dalam pola pikir dia, baik itu dia karena memang katanya ya, dia stabilitas, kita harus mengakuinya. Nah. Tapi kalau kita udah berbuat baik, mereka seperti itu jahat, dialah yang di atas yang mengetahui semua. Ya kan? Yang penting kalian sudah memberikan jalan yang baik, mengarahkan yang baik, bahkan kalian memberikan harapan impian. Pada ketua kelas, ibu minta dan akan untuk memimpin. Ketika nanti belum memimpin doa, berdiri semua. Berdiri. Selesai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada guru beri hormat. Selamat siang, silakan duduk. Sebelum pulang, ibu minta kalian rapikan dulu tempat kelasnya atau mejanya, rapikan. Apa? Jangan ada sampah di halaman area kalian. Sampahnya tolong dibersihkan. Buku-bukunya dimasukkan. Ayo.